Episode 11. Daryl memang tidak sejago Hendra, ketua tim basket SMA Taruna Jaya. Namun dia serta teman-teman sekelasnya yang lama yang sekarang sudah kelas 3, berhasil membuat Hendra dan timnya kewalahan. Tinggal sebentar lagi, dan pertandingan itu akan selesai. Tapi, Dariel, semua yang menonton pertandingan itu berteriak nyaris bersamaan dengan berbagai ekspresi di wajah. Dari semua ekspresi itu, cemas dan takut yang terlihat mendominasi. Begitu melihat tubuh Daryl limbung dengan tangannya yang meremas dada. Teman-teman Daryl bergegas menghampiri, mereka semua tampak khawatir, terutama mengenai penyakit Daryl. Sebelum pertandingan memang ada beberapa teman Daryl yang mencegah, terutama para kekasihnya. Namun bukan Daryl namanya jika bisa dibujuk dengan mudah. Saat dia telah menentukan sesuatu, dia akan tetap melaksanakannya. Cepat panggil guru, perintah Vian panik. Ayo, bawa dia ke UKS, Zen memberi usul. Apa tidak sebaiknya langsung ke rumah sakit saja? Jelas ini pasti berhubungan dengan penyakitnya. Zaskia yang tadi jadi bahan taruhan berkata dengan cemas. Heh, perempuan murahan, Lely berkata sambil mendorong bahu Zaskia. Kalau bukan karena kamu yang sok kecantikan, Daryl tidak akan seperti ini. Kenapa aku yang disalahkan? Aku tidak bisa mencegah saat mereka memutuskan untuk bertanding. Zaskia membela diri. Mona yang sedang menangis di dekat Daryl segera menghapus air matanya lalu bengkit menghadap Zaskia. Kita semua tahu benar seperti apa Daryl. Jika kau meminta putus darinya, saat itu juga Daryl akan memutuskanmu. Tapi apa ini? Pasti kau sangat bangga menjadi rebutan pangeran sekolah. Teriakan Chris membuat suasana seketika hening. Bersamaan dengan itu, guru olahraga telah sampai di kerumunan siswa. Astaga, Daryl, ayo, bantu bawa dia ke parkiran mobil. Bapak akan langsung membawanya ke rumah sakit. Daryl yang samar-samar mendengar kata rumah sakit, langsung memejamkan mata. Pemuda itu berusaha mengatur nafas dan menenangkan diri. Daryl sadar bahwa rasa sakit di jantungnya adalah milik Aira. Pasti terjadi sesuatu yang tidak baik pada wanita itu. Daryl tidak boleh sampai dibawa ke rumah sakit. Kalau tidak, akan sangat sulit baginya menemui Aira dalam waktu dekat karena orang tuanya pasti akan melarang Daryl keluar rumah. Tidak perlu ke rumah sakit. Daryl berkata lemah. Dalam hati dia mengingatkan bahwa rasa sakit ini bukan miliknya. Seharusnya Daryl tidak terpengaruh. Tidak ada penolakan. Nak, guru olahraga itu bersikeras. Untuk membuktikan bahwa dirinya memang baik-baik saja. Daryl membuka mata lalu mencoba duduk. Setelah itu dia memasang senyum meski tampak lemah. Lihat, aku baik-baik saja, Daryl berkata pada teman-temannya. Kemudian dia beralih pada guru olahraga. Saya baru ingat bahwa saya tidak boleh kelelahan. Pak, ini salah saya yang ikut bermain tanpa memperhatikan kondisi saya. Daryl menjelaskan. Biar dokter yang memastikan kau baik-baik saja atau tidak. Guru itu bersikeras. Pak, kenapa masih di sini? Ayo cepat ke rumah sakit, seorang guru wanita bertubuh subur berkata dengan panik. Tidak masalah, Bu. Saya baik-baik saja. Kemudian Daryl berdiri sambil berpegangan pada tangan Vian. Tolong jangan memberitahukan masalah sepele ini pada orang tua saya. Saya tidak mau mereka diterjang panik dan buru-buru datang ke sekolah padahal saya tidak apa-apa. Kedua guru di depan Daryl saling pandang. Sebelum guru yang lain sampai di lapangan juga, Daryl segera pamit ke kelas. Guru wanita itu masih mengikuti Daryl dan teman-temannya ke dalam kelas. Setelah yakin bahwa Daryl memang tidak apa-apa, barulah dia kembali ke ruang guru. Begitu gurunya pergi, Daryl mendesah lega.
Dia memejamkan mata sejenak untuk mencoba meresapi apa yang dirasakannya sekarang. Apa ada perasaan Aira lagi yang terasa? Tapi ternyata tidak ada. Sayang, bagaimana perasaanmu sekarang? Bagian mana yang masih terasa sakit? Mona bertanya dengan ekspresi cemas. Honey, kalau kau sakit bilang saja. Jangan ditutupi. Lely tidak mau kalah menunjukkan perhatian. Memang ada beberapa kekasih Daryl yang lain yang juga ikut mendampingi Daryl ke kelas. Namun tidak ada yang berani menunjukkan perhatian. Sejak Mona, yang merupakan salah satu primadona, menjadi kekasih Daryl, keberadaan mereka seolah tenggelam. Apalagi sekarang juga ada Lely dan Zaskia yang berhasil membuat mereka semakin minder. Kalian bukannya membantu, malah membuat Daryl semakin pusing. Sergah Chris. Dia sama sekali tidak peduli bahwa yang berhadapan dengannya adalah kakak kelas. Kau sadar bicara dengan siapa? Mona tidak terima. Tolong semuanya. Ketua kelas menengahi. Kita semua sama-sama tidak ingin sesuatu yang buruk menimpa Daryl. Jadi tolong kerjasamanya. Yang bukan dari kelas ini mohon keluar. Semua yang masih ada di ruangan itu setuju dengan pendapat ketua kelas. Satu persatu mereka pun keluar. Daryl yang sudah kembali membuka mata menoleh ke arah Hendra yang juga hendak keluar. Hendra, aku masih ingin mengatakan sesuatu. Semua anak langsung berhenti. Mereka penasaran apa yang ingin Daryl katakan. Ada apa? Tanya Hendra datar. Dia tadi juga panik saat melihat Daryl tiba-tiba limbung lalu jatuh. Bagaimanapun sebelumnya Hendra tidak memiliki masalah dengan Daryl. Bisa dibilang dia salah satu orang yang mengagumi sikap cuek putra pemilik yayasan itu. Namun perasaan marah dan iri mulai melingkupi dirinya saat tahu bahwa teman masa kecil yang sudah lama disukainya menjalin hubungan dengan Daryl. Awalnya Hendra berusaha menerima, tapi lama-kelamaan dia tidak rela. Mengenai pertandingan tadi, aku mengaku kalah. Jadi mulai sekarang aku dan Zaskia tidak memiliki hubungan lagi. Lihat, kan, memang sangat mudah bagi seorang Daryl Kenneth untuk menjalin dan memutus hubungan asmara. Tapi kita masih berteman kan? Kak, Zaskia memastikan. Tentu saja. Daryl tersenyum. Thanks. Akhirnya hanya itu yang bisa Hendra ucapkan. Kemudian dia berbalik keluar kelas sambil menggenggam jemari Zaskia. Daryl, apa kau butuh sesuatu? Tanya Vian yang masih tampak cemas. Tidak. Daryl menggeleng. Lalu kenapa tiba-tiba kau kesakitan seperti tadi? Apa ini biasa terjadi? Vian masih berusaha mencari tahu. Daryl bersandar sambil mendongak menatap langit-langit. Sepertinya, wanitaku sedang tertimpa masalah. Jawabnya dengan pandangan menerawang. Tapi ternyata jawaban Daryl membuat kesal teman-teman sekelasnya yang turut mendengarkan. Daryl, aku mengkhawatirkanmu tapi kau malah memikirkan gadismu. Rasanya Vian ingin mencekik Daryl. Chris berdecak sebal. Jadi kau kesakitan karena sedang memikirkan gadismu, dasar playboy cap buaya. Daryl hanya terkekeh sebagai tanggapan. Walau semua teman Daryl menanggapi ucapan Daryl tadi, namun tidak satu pun yang percaya bahwa itu alasan Daryl kesakitan. Menurut mereka Daryl hanya tidak ingin mengatakan alasan kesakitannya dan berusaha mengalihkan perhatian. Sekali lagi Aira menghapus air matanya yang menetes. Hidupnya sungguh menyedihkan. Dia seperti berjalan dari satu masalah ke masalah yang lain. Baru saja menerima kemarahan pemilik POM. Sekarang Aira hanya bisa terduduk di ruang istirahat dalam kantor dengan beberapa luka di tubuhnya. Tadi saat hendak menyeberang karena disuruh membeli sesuatu di seberang jalan, Aira terserempet sepeda motor. Sebenarnya keduanya salah. Aira tidak fokus sedangkan pengemudi itu memacu motornya.
dengan kecepatan tinggi di area penyeberangan. Alhasil tubuh Aira terpelanting dengan keras di aspal. Dan motor yang menyerempetnya juga terjatuh. Yang semakin membuat Aira sedih adalah kenyataan bahwa dirinya yang dianggap bersalah dan dipaksa mengganti rugi kerusakan serta pengobatan si pengendara motor. Saat itu Aira berpikir mengapa dirinya tidak mati saja tadi. "Aira, mau kuantar pulang?" tanya Rina. Satu-satunya teman satu shiftnya yang tulus peduli padanya. "Tidak usah," sahut Aira sambil menggeleng. Dia belum mengatakan bahwa tidak lagi tinggal di rumah kontrakan. "Mana mungkin kau pulang jalan kaki dalam keadaan seperti ini?" "Tidak masalah." Tiba-tiba Rina memeluk Aira erat. "Jangan terlalu dipendam sendiri, aku siap mendengar keluh kesahmu." Air mata Aira kembali menetes. Memang hanya Rina dan Mbak As yang tahu mengenai keadaannya. Mereka adalah orang yang turut datang ke pemakaman Airi. Sementara rekannya yang lain tidak datang bukan karena membenci Aira. Namun karena Aira memang melarang kedua wanita itu untuk memberitahu yang lainnya. "Terima kasih, Rina," ucap Aira. Rina melepas pelukan. Matanya juga basah saat menatap Aira. "Mengenai ganti rugi yang diminta pengendara motor itu, aku akan membantumu." "Jangan, Rina. Kau juga punya anak dan ibu yang harus kau nafkahi," tolak Aira. Rina adalah seorang janda satu anak. Suaminya meninggal karena kecelakaan, tapi aku masih punya tabungan, kumohon. "Rina, jangan biarkan aku menjadi alasan kau tidak bisa menyekolahkan putrimu nanti. Bukankah tabungan itu memang untuk persiapan sekolah putrimu?" Rina hanya bisa mengangguk karena ucapan Aira benar. Namun dirinya sungguh tidak tega membiarkan Aira menanggung masalah ini sendirian. "Sudahlah, aku akan baik-baik saja seperti sebelumnya. Segeralah pulang karena putrimu pasti sedang menunggu." Sekali lagi Rina memeluk Aira, kemudian dia pamit keluar. Aira menatap punggung Rina yang menjauh dengan kesedihan yang kembali merasuk. Pasti sangat menyenangkan jika ada yang menunggunya pulang. Seperti Rina yang ditunggu putri dan ibunya. Tidak mau terlalu lama larut dalam kesedihan. Aira bangkit. Dia sudah hafal jalan pulang ke rumah Daril. Jaraknya lebih jauh daripada rumah kontrakannya. Namun Aira tidak memiliki uang untuk naik kendaraan umum. Uang yang dimilikinya sekarang hanya cukup untuk kebutuhannya sehari-hari sampai gajian bulan depan. Belum lagi masalah ganti rugi ini. Dengan langkah terlatih, Aira keluar dari ruang istirahat kantor. Saat itu hanya dirinya yang berada di sana karena Mbak As sedang pergi sejak beberapa jam lalu. Baru saja mencapai ruang untuk menerima tamu di kantor itu. Sosok yang sangat dikenal Aira terlihat membuka pintu kantor dengan tergesa dan raut wajah panik. Saat itulah untuk pertama kalinya, secara sadar Aira menyerah lalu menghambur ke dalam pelukan Daril. Tidak peduli bahwa Daril lebih muda 7 tahun darinya. Tidak peduli bahwa orang di hadapannya merupakan remaja yang masih mengenakan seragam SMA. Aira mengabaikan semua itu. Dia hanya butuh tempat bersandar. Butuh sejenak saja membiarkan orang lain yang menunjukkan jalan untuknya.